Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 K26A akan memaparkan hasil dari RBL kami dengan bertemakan induksi solenoida dan rangkaian RLC. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 8 yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya adapun tujuan percobaan dari RBL kami yang pertama membuat induktor solenoida dengan nilai induksi minimal 1 mH dan volume maksimal 10 cm3. Dan yang kedua mengukur induksi menggunakan rangkaian seri LAC dengan multimeter atau avometer. Dan keunikan dari RBL kami yaitu kami melakukan variasi terhadap nilai permeabilitas, jumlah lilitan, dan nilai resistor, dan di sisi lain memperkirakan nilai permeabilitas inti magnetik. Dalam melakukan eksperimen RBL dibutuhkan landasan teori, yang mana kelompok kami menggunakan 4 teori dasar. Yang pertama, arus AC, atau dikenal dengan alternating current, merupakan arus listrik yang besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus AC akan membentuk suatu gelombang sinusoidal. Sumber arus AC berasal dari induksi elektromagnetik generator AC. Yang kedua, induktor dan induktansi. Sebuah induktor jika diberikan arus listrik, maka di sekitar induktor tersebut akan muncul medan magnet. Medan magnet tersebut akan disimpan sementara dalam pukaran sampai adanya perubahan arah arus listrik. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya. Semakin besar medan magnet yang dihasilkan induktor, maka semakin besar tegangannya. 3. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan arus AC. Yang keempat, transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan AC dalam rangkaian. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator terdiri dari inti besi yang dililit dengan kuparan primer dan sekunder. Metode percobaan dibagi menjadi dua, desain dan alat dan bahan. Pada desain, kami memiliki beberapa batasan, yakni membuat desain induktor solenoida. Nilai induktansi ditentukan dengan analisis rangkaian seri RLC dari sumber tegangan trafo 12, lalu menggunakan multimeter avometer, lalu rangkaian disusun secara seri pada project board, dan yang terakhir adalah melakukan simulasi pada software Tinkercad sebelum proses penyusunan rangkaian. Gambar 1 adalah rancangan sirkuit desain melalui software Tinkercad yang disusun secara seri, dapat dilihat pada gambar 1. Lalu pada gambar 2 adalah implementasi eksperimen. Lalu alat dan bahan. Yang pertama, alat-alat yang kami gunakan adalah transformator, kabel power AC, capit buaya, saklar, resistor, kapasitor, project board, kabel jumper, multimeter digital, RLC meter, dan gunting. Kemudian untuk bahan-bahan kami menggunakan kawat enamel, inti ferrit, dan ampas. Berikut adalah dokumentasi dari alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama-tama, siapkan media untuk melilit. Kemudian kami akan mengukur panjang pulpen. Selanjutnya kami akan menggunakan karet untuk menandakan seberapa panjang solenoida yang akan kami buat. Sebelum lilit, jangan lupa untuk menyisakan kawat sekitar 2 cm dan terus lilit hingga batas akhir karet. Jika sudah, beri solatif pada solenoida agar kawat tidak menghambur, lalu keluarkan solenoida dan ukur panjangnya. Panjang yang kami dapatkan adalah 1,8 cm. Untuk membuat transformator, hubungkan saklar dengan kabel power AC. Hubungkan juga dengan capit buaya antar kabel power AC dengan trafo 220 volt dan 0 volt sebagai input. Selanjutnya, hubungkan sisi seberang dengan capit buaya pada 12 volt dan CT sebagai output. Kemudian, hubungkan dengan rangkaian. Lakukan juga tes saklar dan kemas dengan kotak isolator. Bagian ini bersifat opsional. Sebelum membuat rangkaian, alangkah baiknya untuk membuat desain rangkaian terlebih dahulu. Fungsinya adalah sebagai rancangan awal sehingga kita punya acuan yang dikerjakan. Berikut adalah hasilnya. Rangkaian dengan project board ini sudah menunjukkan rangkaian RLC seri dengan penghubung saklar. Sebelum membuat rangkaian, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Tancapkan resistor, induktor, serta kapasitor secara seri di atas project board. Kemudian hubungkan semua komponen dengan kabel jumper. Jangan lupa untuk menghubungkan trafo sebelum mencolokkan rangkaian ke sumber tegangan yang besar. Dalam melakukan perhitungan dengan multimeter, terdapat sekian banyak data yang kami dapat sesuai varian. Dalam sebuah eksperimen dibutuhkan nilai referensi baik teori maupun bentuk lain. Untuk itu, kami menggunakan RLC meter untuk mengetahui nilai teoritis suatu komponen.
Seperti solenoida ini yang sedang dicari nilai teoritisnya agar dapat dibandingkan dengan eksperimen sehingga diperoleh galat. Selanjutnya, agar para pembaca lebih paham mengenai RBL kami membuat diagram alir, di mana pada diagram alir kami menggunakan 3 variabel, yaitu kontrol, bebas, dan pengganggu. Pada variabel bebas, kami dibagi menjadi 2, yaitu komponen L dan komponen R. Pada komponen L, permeabilitas dibagi menjadi 2, yaitu ruang hampa dan ferit. Pada ruang hampa, kami menggunakan 200 lilitan, 400 lilitan, dan 600 lilitan. Pada ferit juga begitu. Pada komponen R, kami menggunakan dibagi menjadi 3 juga, yaitu 33 ohm, 850 ohm, dan 1000 ohm. Sebelum menghitung induktasi solenoida, kita harus terlebih dahulu melakukan pengukuran dimensi, yaitu panjang dan luas solenoida. Panjang solenoida adalah 0,0018 meter dan luas penambang adalah 0,000113 meter kuadrat. Jika dimasukkan ke rumus, maka didapatkan induktansi solenoida sebesar 1,22 mH. Selanjutnya, berdasarkan praktek yang kami lakukan, didapatkan nilai reaktansi induktif sebesar 0,446 ohm dan nilai induktansi sebesar 1,484 ohm. Lalu berikutnya, kami mencari galat berdasarkan teori dan eksperimen. Didapatkan galat sebesar 17,47%. Selanjutnya, untuk perhitungan dengan variasi nilai resistor, kami menggunakan 3 sampel, yaitu 33 ohm, 850 ohm, dan 1000 ohm, yang kemudian disubstitusi pada persamaan yang diturunkan sebagai berikut. Hasil dari ketiga variasi yang kami peroleh dapat dilihat pada nilai L1, L2, dan juga L3. Dari hasil tersebut, maka dapat kita hitung juga galat yang diperoleh menggunakan persamaan sebelumnya dengan hasil yaitu 19,71%, 156,6%, dan juga 271,5%. Penyebab semakin besar galat nilai induktasi ini akan dijelaskan pada bagian analisis. Selanjutnya, dari data pengukuran yang didapat, lakukan pengolahan data. Yang itu dapat dibagi 2. Yang pertama, induktasi senda murni. Nah, pada ini dibagi menjadi 2 kelompok variasi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu variasi ruang udara lilitan dan variasi integrated lilitan. Yang dimana didapati di variasi 600, 400, dan 200 lilitan hampir telah memenuhi syarat, yaitu di minimal 1 mH, tapi terdapat pada lilitan 200 di variasi ruang udara belum memenuhi variasi ataupun batasan yang telah ditetapkan. Kami juga melakukan pengukuran terhadap RLC meter yang menjadi referensi sehingga diperoleh galat sebesar 3,36% dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel. Lalu yang kedua yaitu variasi integrated dan lilitan. Hampir sama dengan variasi ruang udara dan lilitan, tapi pada kasus ini tidak dapat dibandingkan dengan teori. Kenapa? Karena kami tidak memenuhi permeabilitas dari integrated tersebut, sehingga kami berinisiasi untuk melakukan pencarian terhadap permeabilitas integrated tersebut. Dan diperoleh dari pengukuran kali ini adalah menggunakan RLC meter dengan 9,32 mH pada variasi lilitan 600, lilitan 400 yaitu 5,72 mH, dan lilitan 200 dengan 3,64 mH. Lalu yang kedua adalah induktasi solenoida pada rangkaian RLC. Masih terdapat 2 jenis, yaitu ruang udara lilitan dengan hasil eksperimen yang dapat dilihat pada slide. Dan dapat galat sebesar 27,92% pada variasi 600 dan selengkapnya dapat dilihat pada slide. Begitu juga dengan variasi integrated dan lilitan, terdapat pengukuran secara RLC meter dari didapati pengukuran rangkaian RLC dengan multimeter, sehingga di hasil pola induktasi dengan perhitungan juga sebesar 8,25 mH, 4,47 mH, 2,97 mH. Dosen dapat melihat bahwa dengan penambahan indiferent ternyata dapat meningkatkan nilai induktasi dan dapat galat antara teori dengan eksperimen dari indiferent tersebut dengan kisaran 10 hingga 20%. Nah, ini juga menjadi keunikan dari RBL kami kali ini, yaitu adalah mencari permeabilitas dari interferit, di mana dari regresi linear data sebelumnya diperoleh bahwa permeabilitas dari interferit tersebut adalah 2,294. Selanjutnya, pada variasi resistor, kami memadukan berbagai jenis nilai resistor dan diperoleh bahwa semakin besar nilai resistor, galatnya akan semakin besar. Dan pada variasi resistor ini kami menggunakan jenis variasi ruang udara dengan lilitan 400. Sebenarnya resistor di sini tidak mempengaruhi nilai induktasi, tapi mempengaruhi keakuran ukuran yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian analisis. Selanjutnya, untuk analisis dari pengolahan data tadi, terdapat beberapa faktor galat. Yang pertama, ada human error. Itu memungkinkan terjadinya kesalahan membaca hasil pengukuran. Yang kedua, terdapat pada alat ukurnya. Banyaknya angka real yang teramati akibat ketelitian sangat mempengaruhi hasil perhitungan, ditambah dengan kalibrasi alat ukur yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, pada rangkaian, nilai arus AC dan tegangan akan berubah-ubah sebagai fungsi waktu. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran dari kelompok kami. Yang pertama, nilai resistor yang digunakan disarankan tidak terlalu besar, seperti yang terdapat pada pengolahan tadi. Tujuannya agar nilai arus dapat terhitung lebih baik atau teramati. Kemudian yang kedua, disarankan selalu mengukur tegangan sumber. Serta yang ketiga, mengukur ulang nilai komponen seperti resistor dan kapasitor. Selanjutnya yaitu kesimpulan. RBL ini telah memenuhi batasan-batasan yang diberikan dengan nilai induktasi di atas 1 mH dan volume 2,035 cm/3. Kemudian nilai induktasi hasil percobaan sebesar 2,049 mH, 1,484 mH, 0,431 mH untuk variasi ruang udara dan lilitan, dan 8,251 mH, 4,475 mH, dan 2,297 mH untuk variasi interferit dan lilitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.